Oke, kita masuk ke detail explanation berkenaan dengan tahapan design thinking. Jadi di tahapan awal yakni empathize, jadi mencoba memahami human secara lebih mendalam. Uh, Mungkin ada konteks di mana sebelum kita bisa menyembuhkan, tentu kita harus mengerti atau memahami permasalahannya. Nah, dalam tahap empathize, kita ini berperan seperti seorang dokter yang pertama kali ketemu dengan pasien. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk langsung menawarkan solusi, tapi mungkin perlu kita pastikan dulu kita masuk ke dunia pengguna atau pasien ya. Jadi mengamati, mendengarkan, merasakan, dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya itu bisa bermacam-macam. Jadi bisa melakukan observasi langsung terhadap bagaimana pengguna berperilaku dan bereaksi dalam konteks setiap harinya gitu, atau konteks nyata. Kemudian mengadakan wawancara atau mungkin survei terbuka untuk mengetahui apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang dialami dengan secara emosional. Kemudian juga tidak kalah penting mencoba mengidentifikasi eh, emosi rasa yang tersembunyi ya. Jadi mencoba untuk menggali itu, mengetahui kira-kira motivasi di balik tindakan si pasien itu seperti apa, dan ada enggak kira-kira tantangan tersembunyi yang kadang tidak terungkap ya secara eksplisit. Jadi ini empathize ini usaha untuk benar-benar mencoba mendapatkan pengalaman seperti yang dirasakan oleh pengguna pengguna produknya atau kita sebut pasien tadi. Analogi secara medis mungkin sama seperti saat kita anamnesis ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada keluhan utamanya saja, tapi juga menggali gaya hidup, kemudian rasa cemas, bahkan mungkin perasaan pasien yang probably mereka itu mempengaruhi diagnosis dan terapi yang akan kita berikan. Oke. Nah, langkah selanjutnya yakni define. Nah, define ini bagian dari mencoba untuk menyaring dari segala hal yang didapatkan di tahapan empathize tadi yang awal, kemudian mencoba merumuskan inti permasalahan yang sebenarnya. Jadi tahapan ini adalah tahapan diagnosis ya dari semua data yang dikumpulkan pada tahapan sebelumnya. Kita mulai saring informasinya, kemudian memilah mana yang penting, yang relevan dengan problem, dan mana yang tidak relevan. Dan tentunya kemudian mendeskripsikan masalah inti yang benar-benar harus diselesaikan. Oke. Nah, langkahnya bisa macam-macam ya. Jadi awal kita bisa mencoba melakukan sintesa dari berbagai data yang dikumpulkan saat kita masuk tahapan empathize. Kemudian yang kedua, mencoba mengidentifikasi kebutuhan utama dari pengguna dan menjawab apa sebenarnya yang mereka perjuangkan, apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian menyusun pernyataan problem. Nah, ini merupakan luaran dari tahapan define, yakni pernyataan permasalahan yang sebenarnya. Usahakan singkat, fokus, dan orientasinya itu pada pengguna, bukan kita sebagai mungkin problem solver. Contoh sederhananya mungkin gini, problemnya bukan hanya remaja malas membaca, tapi galian pendefinisian permasalahannya mungkin bisa jadi seperti ini. Remaja merasa membaca buku teks itu membosankan gitu kan, karena tidak interaktif dan tidak relevan dengan dunia mereka. Jadi lebih spesifik, bukan hanya malas membaca. Kalau malas itu kan bentuk eh, perilakunya ya, simptomnya, tapi reasoningnya karena apa? Oh, karena bentuknya bacaan yang membosankan, tidak ada interaksi yang terbentuk di situ, dan hal-hal yang tidak mereka jumpai sebagai bagian dari dunia mereka. Nah, jadi kurang lebih define itu mendefinisikan betul
apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Uh, Catatan penting ya, mungkin perlu kita note juga, definisi masalah yang baik itu nantinya diharapkan bisa membuka pintu solusi yang benar, yang memang itu yang dibutuhkan. Jadi kalau problem itu salah didefinisikan, maka solusinya pun mungkin tidak akan ada gunanya. Walaupun misalnya terlihat sophisticated ya, terlihat canggih, terlihat wah dengan banyak feature, tapi dia menyelesaikan permasalahan yang bukan permasalahan yang sedang dihadapi.